mimpi gua setelah sekian lama, guys. Lu tahu enggak sih? Ini udah mulai ya Bert ya, udah gua record nih. Dari Oke. zaman gua 2015 pertama kali nge-cast tuh gua langsung punya mimpi gua pengen podcast sama Frost Misty, tahu enggak? Ini Bohong anjing. banget, bacot. Karir gua sebagai caster tuh dimulai dengan nge-cast elu Bert di NXL. Salah sih, benar-benar. Iya, yang waktu zaman apa lawan Skyred ya kalau nggak salah ya. Skyred tuh apa Vietnam kan? Iya, Si Skyred Vietnam. Johnny P ya kalau nggak salah ya. Johnny P, ya, Johnny Iya P. ampun, itu zaman dulu Oh tuh iya, pertama iya. kali tuh gue nge-cast kan, masih sama Agung, masih sama Agil, masih sama Ko Richard. Satu lagi siapa ya? Soifong ya? Soifong. Vega ya, Iya, Vega iya. ya. Nah, jadi Iya, sekarang kita udah kedatangan tamu nih, tamu agung. Kita udah kedatangan Frost Misty ya teman-teman. Mungkin banyak yang baru kenal Frost Misty itu di zaman Valorant, tapi sebenarnya Frost Misty ini udah jadi pemain profesional sudah lumayan lama. Dari tahun berapa sih jadi pemain pro? Gua 2015. 2012 akhir. 2012 akhir ya? Mm-mm. Nah, itu langsung CS kah? Apa Langsung, oh enggak, CSO dulu. CSO dulu. Nah, CSO gimana kalau kita bentar. mundurnya lebih jauh lagi dah? Lu kan kalau lu pasti nonton dong podcast gue, ini ada beberapa yang lu udah nonton. Iya, Pertanyaan nonton, pertama gue nonton. kan selalu, lu kan udah ya lu satu gen di atas gue lah ya. Nah, apa Mm-mm. yang memperkenalkan lu ke Gamebird sampai akhirnya lu bisa ada di dunia e-sports ini? Karena kan pasti perkenalannya ke game dulu nih. Game apa yang pertama Mm-mm. kali lu mainin? Lu inget gak? Nggak inget gue pas bocah apa ya? Game Sega gitu yang main kapal gitu, Main kalau nggak salah dah. Hah? Kayaknya gue main tuh. Pesawat tembak-tembakan, Gue tahu yang gak main sih? helikopter tuh, gue inget. Ya Aduh, gue kayak gitu-gitu dah. Sega Pokoknya Dreamcast gitu-gitu ya. iya, kayak gitu. Terus Ah. PS kayak banyak banget RPG, apalagi tuh Hmm. kayak Final Fantasy, terus RO, Seal, Oh. RF. Nah Jadi itu gue lu masuknya pelan-pelan. dari konsol dulu kan, terus lu baru main Iya. RO, Seal segala macem. Nah, itu berarti Mm-mm. itu lu kelas berapa, Bert? Lu main Seal, RO segala macem sama RF? Waduh, Ingat gak? Itu kayaknya lupa SD deh. banget gue. SD nggak dah sih? harusnya, SD 6. Enggak, kalau lu SD udah 5. SMP anjing, Enggak, jangan bohong, SMP, Kai. SMP. Itu gue SD. SMP. Gue SD, Iya, lu SMP. SMP kayaknya kan? SMP 2 kalau nggak salah. SMP Ah. 2, SMP 3. Oh, Iya. SMP 2, SMP 3. Habis itu Mm-mm. akhirnya lu kenal sama Counter Strike? Apa lu main game lain CS. dulu? CS. Gimana Ketemu ceritanya CS lu bisa kenal 21.6 CS? kalau nggak Karena salah. kan nggak mungkin lu sekonyong-konyong main CS ah. Diajakin temen gue main warnet. Oh ini seru nih main 55. Terus Dota juga. Hmm. Gue nggak ngerti tuh main Dota 1 kalau nggak salah. Nah, Main CS juga. terus? Ya, tapi gue lebih kayak enjoynya ke CS, nggak ribet kan belajar nih apaan sih Dota, hero-nya banyak ganti-ganti mulu, skillnya gue nggak hafal gitu kan. Ah, Walaupun akhirnya juga main-main hafal juga sih, iya. tapi gue lebih demen CS. Oh, itu lu ingat nggak tahun berapa? Waktu SMP juga apa udah lu SMA? SMP 3 kalau nggak salah. SMP 3 tuh, itu berarti perkenalan lu yang pertama kalinya sama 1.6. Mm-mm. Oh. Ini video gue nge-lag gak sih? Kok lu nge-lag bah? Nah, ya Udah maaf ya oke, guys, mungkin. kita melawan musuh yang tidak kasat mata, anjir. Udah kayak lagi nge-cast di One Up. Apa namanya? Berarti itu perkenalan lu yang pertama kali sama 1.6. Terus dari situ apakah lu bener-bener hampir 100% jam lu untuk main CS, atau lu masih kayak ya udah CS cuman sekali-sekali doang, apa lu emang udah keganjringan sama 1.6? Gue belum. Kayak 1.6 tuh gue sampai SMA cuma main iseng-iseng kalau pulang. Misalnya nunggu jemputan atau lagi ada ekstra pulang cepet gitu kan dari SMA, main ke warnet dulu sebelum balik gitu, main 1.6 kayak ngelan aja gitu kan, belum ada online. Nah main 1.6 atau apa ya, Left 4 Dead 2 gitu-gitu, Left 4 Dead. main yang ngelan aja dulu, nggak ada yang online kan dulu. Jadi dari situ terus kuliah baru main CSO udah turnamen. Nah situ baru tuh. Oh, lu 1.6 berarti nggak GoPro ya? Lu cuman main doang Enggak, ya? nggak GoPro gua. Tapi Enggak, CSO itu kan main basically 1.6 kan, dia nggak beda jauh kan? Dari spray pattern segala macem nggak sih? Dia apa sih engine-nya? Source ya? Kalau nggak salah. Kurang lebih sama kan? Harusnya Source Source kan, kayak Source kan? kurang lebih sama. Berarti, nah itu turnamen pertama lu tuh di CSO. Iya. Lu inget nggak tim lu CSO. siapa aja? Apakah sampai sekarang mereka masih ada yang berkecimpung di dunia e-sports?
Lupa gua. Tim gua siapa ya? Gue lupa, parah lupa. Bau deh kayak Oh. bukan. Bau Hmm? udah berapa bulan berjalan. Gue Hmm. lupa siapa ya yang pertama kali. Kayak nggak ada yang berkecimpung di CS:GO Oh. sama Valorant. Oh, itu Nggak ada. tahun berapa tuh nih CSO pertama lu? Artinya sebelum 2011 harusnya. Pokoknya 2011. 2012 awal, iya 2012 awal. Terus akhirnya menang apa kalah? Nggak jauh lama. Kenapa? Menang kalah? Bantai lah, Wih, enggak bantai apa dibantai nih? dibantai lah. Emang lawannya siapa? Ya lawannya kan juga lumayan anak 16 yang udah kayak oh ini turnamen bubar nih kayak 16 pada ke CSO Hmm. kan. Ada Oh. Hansel juga kalau nggak salah. Iya ada Oh. Hansel udah pada pindah ke CSO tuh sempet terus kayak Hmm. ada si timnya timnya Itang segala tuh Oh, udah Hitang pada timnya masuk Hitang. CSO kan. Iya, udah Oh, pada ini jago batu main CSO. terus pada pada pindah semua itu lawan lu. Iya. Udah gitu dia kan mainnya di warnet. Nah, Dateng aja dia tuh tiap kali turnamen ada dia. Ah, capek gue bilang kalah mulu kan. Tim gue juga kan rookie-rookie semua pas itu. terus Jadi akhirnya ya udah cari akhirnya kapok. pengalaman aja. Nggak Terus nah, kapok. terus akhirnya kan dari CSO itu kita pindah ke CS:GO tuh. Apa Mm-mm. apa yang ngebuat lu pindah dari CSO ke CS:GO? Karena kan nggak ya mungkin nggak langsung transisinya hampir semua orang pindah ke CS:GO kan? Iya. Gue juga lupa apa ya. Kalau nggak salah, cobain aja game baru lebih bagus lagi. Ya udahlah Hmm. main aja CS:GO. Terus nggak jauh beda kan gaya permainannya. Cuma di-update grafiknya. Terus, wih seru juga nih. Ya udah main aja. Iseng-iseng bikin tim. Tadinya gue udah pensiun, udah malas ngapain gitu kan. CS:GO juga Hmm. dibantai, nggak punya koneksi juga. CS:GO juga tanya-tanya gitu turnamennya di kapan, di mana. Nggak ada Oh, kan gitu di Indo iya. awal-awal. Iya, Ya iya, iya. kayak ada sih sekali LAN yang gue lupa nama LAN-nya itu apa tuh dulu banget. Kayak sampai nggak ada caster juga itu dulu zaman dulu punya 2011 akhir Woi, atau tentu tidak 2012 ada awal. caster kalau tahun Itu nggak ada 2011. itu. CS gak Nggak ada ada. caster tahun 2011 kayaknya. Nggak ada jadi ya udah kayak luntang lantung tapi pernah lihat juga NXL yang Hmm. NXL si bentet di orang ke Shanghai itu jadi ya Oh, sambil berjalan aja pas itu tapi gue nggak ada niatan mau kayak ikut pro gitu. nggak ada. Jadi dari awal lu main CS itu lu kayak ya sebenarnya nggak ada niatan aja ya. Bener-bener cuman oh iya kebetulan ikut ini, kebetulan ikut itu, terus udah kayak ah udahlah main-main doang. Jadi sebenarnya lu ada sampai di tahun 2021 di dunia e-sport tuh sebenarnya agak tidak sengaja ya. Karena bayangin Enggak kalau lu enggak bener ya nggak sih? di CSGO-nya Oh di soalnya di CSGO-nya. CSO-nya kan ya gitu tadi gue Iya bilang CSO-nya udah dibantai-bantai Hitang gimana sih ini brother. bantai-bantai. Barney the Purple Iya. Dinosaur kan. Iya, Vincent Sedak gitu-gitu. Wah, Iya. jago-jago buset. Tuh sakit Terus banget kan. terus nah, lu waktu pindah ke CS:GO itu lu ngetim ngetim juga nggak? Apa lu cuman bener-bener main solo matchmaking gitu-gitu? Gue solo matchmaking dulu, tapi kan Ah, karena beruntungnya gue di komunitas yang rame tuh iya. di level 1. Nah, Oh itu tuh iya, anak level permulaannya. one. Idih. Jadi ya coba-coba iseng ngetim. Tiba-tiba gue ngetimnya sama salah satunya si Bao. Hmm. Nah, kan si Bao juga mantan NXL. Nah, itu pelan-pelan si Hansel kalau nggak salah rehat gitu, si Bentet Hmm. rehat, si Bao itu dipanggil balik. Fugi gue cabut. Nah, Hmm. gue baru dipanggil tuh, startnya di situ. Gue juga Oh. nggak tahu itu padahal udah sempet-sempet kayak ngetim bareng si Bao juga udah kayak iseng-iseng. Terus kayak ya nggak tahu lah berjalan aja turnamen iseng gitu juga kan. Hmm. Turnamen apa ya gue lupa. Tuh rame banget tuh di situ. Kalau usah ada si Andy juga, ada Sleepyhead dah. Oh, Terus iya kah? iya kayak pernah ada di level 1 ngeturnamen atau gue lupa lah kayak sih online sih. Tapi gue Oh. lupa deh. Mungkin online Ya di kali ya situ karena pokoknya. waktu Iya. ngobrol sama Andy dia pernah ikut turnamen juga katanya tapi ya lagi-lagi siapa yang tahu Sleepy waktu itu gue juga kalian juga kagak ada yang tahu gue kayaknya di tahun 2014 2013 gitu kan di dunia CS:GO. Nah lu di tahun itu berarti tahun berapa yang lu ngetim sama Bau? 2013 2012. 2012 2012 kalau salah ya. berarti nah di situ lu akhirnya ngetim sama Bau terus akhirnya lu dipanggil sama NXL.
Itu gimana ceritanya tuh? Ini kan berarti breakthrough lu sebagai pemain profesional nih. Walaupun ya mungkin kalau dibandingin sekarang NXL udah redup lah ya. Dibandingin zaman dulu kan NXL lagi gede-gedenya tuh. Nama besar lah di dunia FPS Indonesia. Lu sampai kepanggil tuh gimana kronologisnya? Kronologisnya gimana ya dulu NXL itu ya tadi gue bilang deh. Si Udah, lu kepanggil aja udah. kepanggil aja gitu gara-gara kayak si Bau nyari orang, si Bau ngerekomenin gua kalau nggak salah. Terus ada Agung juga. Agung itu kan si SCS tuh dia NXL apa ya, game apa tuh gue lupa. FPS lain tuh. Oh, Crossfire bukan sih? Bukan satu lagi ada gue lupa. X-Shot ya, X-Shot. Dia kan juara juga tuh. Terus sempat ketemu di MM. Oh, ini aja nih orang terakhirnya juga sekalian. Tapi kalau gue masuk ya karena NXL-nya kurang orang pas itu. Kayak Bentet cabut, terus si Fugi juga cabut. Nggak tahu kenapa ini dua. Berarti min 2 ya waktu itu ya? Sama Soifong juga awal-awal belum. Jadi berarti rombak banyak, ganti Terry juga berarti ya, ganti NFX ya? Masih ada Terry, masih ada Terry. Berarti waktu lu masuk rosternya siapa? Ingat nggak? Lu sama Agung kan berarti? Gua, Agung, Richard, Terry, Bau. Vega belum. Vega hiatus hilang juga. Ada ceritanya panjang. Hiatus lah ya, kita anggap saja vakum sementara lah ya waktu itu Vega. Iya, hilang 3 tuh. Padahal mereka baru juara tuh kan yang ketemu yang juara saya kalau nggak salah. Terus ketemu Titan itu kan. Yang si Scream dan lain-lain. Terus langsung berat hilang. Baru gue join. Baru lu join tuh. Berarti lu itu berlima lah ya. Lu, Agung, Bau, Vega, sama Ko Richard. Belum, Vega belum. Masih NFX. Sorry. Satu lagi NFX, Terry. Iya, itu berarti jalan berapa tahun tuh roster itu? Gak lama. Itu cuma berapa bulan, Vega balik. Terry cabut. Nah, berarti di tim NXL itu kan berarti udah lumayan settle lah ya, karena kan dibandingin dengan tim e-sports zaman dulu ya, mungkin nggak ada yang pakai gaming house segala macam. Seingat gue di tahun itu udah NXL udah pakai gaming house deh, atau at least udah ada bootcampnya. Itu lu di fase itu lu lagi ngapain, Bert? Lu lagi SMA, lu lagi kuliah? Lagi kuliah gua. Lu lagi kuliah? Gua kuliah. Terus gimana ceritanya lu bisa sambil maintain kehidupan lu di NXL? Gua abis kuliah langsung ke NXL latihan. Karena kan juga turnamennya nggak banyak kan online. Terus juga lu tahu sendiri CS tuh akhir tahun doang gitu kan, kayak mungkin dari September atau November baru tuh rame di akhir-akhir tahun gitu. Biasanya sisanya kan qualifier aja online ya, latihan aja berjalan gitu. Jadi ya masih ditolerir gitu, nggak gitu banyak gitu latihannya sampai dari siang. Zaman sekarang kan udah siang sampai malam karena turnamennya banyak juga, ya masih nyaman aja, masih smooth gitu. Oh, berarti lu nggak ada masalah sama sekali dengan ngebagi dua itu ya? Terus nggak masalah. Terus lu jalan terus. Itu jalan berapa tahun roster itu? Kayak 6 bulan ya? 6 bulan apa setahun? Nggak lama, setahun kan nggak lama deh. Nggak lama. Terus akhirnya Ini cepet banget, Ini cepet banget. Pokoknya gue join, bentaran si Terry-nya cabut, bentaran Bau cabut ganti si Agil, si Roseau nih. Nah ini cepet banget, kok nggak salah sih 2012 akhir tuh yang baru pertama kali gue turnamen keluar. Itu kayak cuma jelang beberapa bulan doang itu. Terus si Bau cabut kenapa? Karena emang udah nggak cocok aja? Bukan nggak cocok sih, gimana ya, Bau itu karena gue nggak tahu entah berantah, pokoknya si Ko Richard bilangnya nggak cocok atau mau nyari orang baru yang lebih kuat firepowernya. Kalau mereka bilang pengennya lebih, Ko Richard bilangnya maunya lebih yang ya fresh lah gitu, biar tambah kuat tuh timnya. Lebih inilah ya, kalau kita zaman sekarang kan aim anak muda. Nah iya. Dan itu juga gimana ya Son? Itu gue juga bingung, soalnya itu habis menang qualifier ke Malaysia, terus tiba-tiba dia bilang si Bau cabut. Gue juga nggak tahu apa-apa pas itu. Padahal itu seminggu lagi ganti Agil. Gitu. Ya, tiba-tiba ganti Agil pokoknya. Ya lu juga sebagai anak bawang nggak bisa ngomong banyak kan? Iya, nggak bisa ngomong banyak. Ya udah bang, saya ikut aja bang, main bang, nggak ikut lah. Terus akhirnya lu main sama Agil, menang nggak tuh turnya di Malaysia?
sebelum Malaysia ke India. Oh, hah? Yang Lu pertama sempet ke kali India? sempat ke India. Oke, Iya, gue pernah lihat ketemu deh itu Navi videonya. Edward tuh. Dia jadi Oh, ini host. Tahu kan tuh? iya yang tanda Sampingnya tangan tuh Agil kan? sih, Agil tuh emang tuh. yang Bisaan emang yang Agil. dapat Tapi plakat kapan itu kan? lagi nih? Iya, plakat ya. Aduh Mm-mm. ya ampun bisaan. Ya Oh, itu itu gila sih. kenapa? Seru Gimana sih. bisa ceritain nggak? Karena itu kan pada Uh, waktu itu lu berarti sebagai satu-satunya tim eh, di nasional ya pada waktu itu ya sebelum one point ya mm-mm. walaupun 1.6 banyak banget yang udah keluar negeri kayak timnya Cover segala macam kan itu udah pada jalan-jalan keluar negeri. Tapi pada waktu itu Iya. kan tim e-sports kita ya udah mandek di Indonesia aja, Dota nggak kemana-mana banget. Belum ada Mobile Legend, belum ada PUBG. Cuman CS:GO nih yang jalan-jalan dan cuman tim NXL yang jalan-jalan. Gimana? Mm-mm. Ceritain dong karena menurut gua pada waktu gua pertama kali nge-cast tahun 2015 itu ngeliat kayak wih anjing NXL jago juga nih. Bisa keluar negeri bah, ngelan menang mulu kan. Gimana sih ceritanya? Main di India, main segala macam di luar negeri Malaysia bahkan kalau nggak salah. Iya, iya, iya. Itu wah, gue juga nggak paham sih. Gue nggak ngeduga juga bisa sampai ke India terus Hmm. menang gitu kan. Ya itu bagus banget. Kayak udah step, wah, gue nggak nyangka ternyata jadi pro player. Awalnya seru banget gitu kayak di India. Nah. Bahkan bikin visanya tuh visa on arrival. Kayak tiba-tiba Oh. India kayak kasih tahu, kita bikin turnamen gede banget prize Hmm. poolnya. Terus ya si Ko Richard nanya-nanya, dia bisa join atau enggak di mana-mana. Tiba-tiba Hamin 5 hari tiba-tiba langsung gas ke India guys. Buset gue bilang ke India gue nggak salah nih. Ya gue juga kaget gitu bikin visanya visa on arrival. Jadi pas kita nyampe jam 6 pagi tuh ngurus di sono. Ngurus di Terus bandaranya kan. jam 4 jam 5 di sono di airport. Jam 6 ke hotel, jam 7 udah berangkat ke venue. Wah, gila itu perjuangan parah. Terus delay, lu tahu LAN tuh biasa tuh Ya. berbau-bau delay dan Heeh. lain-lain. Jadi hari pertama nunggu jam 7 pendaftaran dan lain-lain, mainnya jam 5. Anjir. Jam 5 sore. Terus terus Itu terus jet lag gila. terus lu juara di India tuh. Ya itu juara. Juara semua. Rata-rata LAN juara Iya, semua kok. kayaknya lu juara Sampai terus kan sebenarnya ya. di tahun itu kan. Mm-mm, Gila mm. coy. Nah, lu gimana? Itu kan lu ke India berarti nggak mungkin sekonyong-konyong lu mau berangkat ke India nggak mungkin dong. Lu gimana ngomongnya sama Mm. orang tua lu? Orang tua lu tuh di fase hidup lu yang udah jadi pro player CS:GO itu udah terima-terima aja baru udah kayak ya udahlah. Gas, gas. Iya, terima-terima aja katanya. Oh Ya udah gitu. jalanin aja apa yang lu suka, tapi lu tanggung jawab gitu pokoknya. Ya Kok gitu mereka bisa ya? tetap dukung. Di tahun Ih, itu gue loh. juga Itu iya makanya gue juga bingung gitu. itu Terus di tiba-tiba menang ya tambah didukung. tambah Terus di, seminggu, terus gapnya juga seminggu kan, Son. nah, Seminggu langsung ke Malaysia menang lagi, ya tambah didukung lagi udah. lah, itu di tahun 2013 2014 cok di mana nggak ada turnamen e-sports. Gimana Mm-mm. dan kayak orang tua lo ya udah silakan gitu-gitu aja udah. Iya, silakan katanya. Ya udah katanya dapat gaji kan, ya udah lumayan ya udah. Gila Jalanin aja. udah visioner sejak dini ya orang tua lu ya udah melihat nih e-sports bakal gede nih dan beneran aja. Waktu itu NXL jadi tim terkuat lah di Asia Tenggara bahkan bisa dibilang nggak ada yang bisa ngalahin lu pada Mm-mm. dah. Terus sampai akhirnya kita masuk ke tahun 2015 bukan sih? 2000 itu Malaysia 2000 2014 bukan? 14 sih. yang apa ya? India tuh dari Malaysia yang mana nih? Malaysia yang orange Orange tuh 2012 itu tuh tadi ya habis 2012. India. Iya, itu yang tadi kan. Kalau nggak salah. Habis itu jalan terus tuh 2013 juga iya jalan terus. sampai akhirnya tahun Jalan terus. 2014. Iya kalau nggak salah. Udah itu jalan udah Mau jadi keseharian lu tuh udah ya udah mm-mm. pulang kuliah main latihan Mm-mm. turni pulang kuliah latihan turni. Nah, gue Iya gitu. pengen nanya dah. Ini kan sekarang di 2021 kalau kita tahu gaji pemain tuh udah bikin iri lah ya. Wow. Udah bikin iri lah ya. Pengennya Yap. justru lu pengen mainnya sekarang kan karena gajinya gede kan. Oh, iya, Kalau zaman dulu lu harusnya. inget gak gaji pertama lu sebagai pro player? 600.000. 600.000 sebulan tuh. 600.000 sebulan. Gokil. Iya. Kayaknya tuh udah tapi bentaran doang habis itu naik 2 kali lipat, 2 kali lipat gitu. Oh. Karena langsung juara kan. Ya, gitu dah. Tapi zaman dulu main game dibayar udah nggak masuk akal sih. Jadi Iya, 600 bener, ribu tuh udah bener. disyukuri gak sih?
Daripada nggak dapet sama sekali kan ya, Iya, ya mendingan mending at least dapet main gitu kan. dibayar kan. Dulu mindsetnya masih gitu Iya. sih ya. Terus Terus, juga ada turnamennya Son, yang kan oh ya iya mumpung lagi bener. Prize juara-juara ya pool. dapet aja gitu prize pool ya kan. Ya, Walaupun receh-receh 5 juta kan dibagi ya juta-juta terus kan. ya tetap Jadi cengli juga kan. cepet cengli. Terus ada CA-nya juga lumayan lah, oke Iya. gitu. Oh, SEA ya, SEA ya zaman dulu ya. Iya, CA Ya gitu-gitu. ampun SEA. Apa kabar ya, itu masih ada nggak sih? Mau Kayak daftar masih bayar ada deh. bayar Masih berapa ada. dolar, juaranya dapat 10, Heeh. 15, 10 juta, 15 juta. Ya lumayan lah. Ya Tapi lumayan. abis itu kita masuk itu fast forward. Lu udah dominating lah di Mm-mm. scene Asia Tenggara, apalagi Indonesia udah nggak ada yang nyentuh lu lah di tahun 2014 2015. Boleh tunggu sebentar karena ternyata ada yang ngebel rumah gua. Bentar ya. Oke, Bentar. oke, di-cut. Anjing horor banget. Nggak ada siapa-siapa. Nggak ada yang ngebel, Cok. Yakin gua. Wah, Wah, halu nih orang nih. wah, sumpah dah itu Ngablu nih. bunyi, Cok. Asli nggak bohong gue. Ya udahlah ya, Wah, paling ngablu. setan. Ya udah lah ya. Positif Skip. thinking aja daripada maling kan. Betul, betul. Nah, terus kita fast forward, udah sampai mana sih? Kita fast forward ke 2015. Dimana menurut Mm-mm. gue scene CSGO paling menarik tuh di tahun 2015. Karena kayaknya Kenapa sebelum-sebelum tuh? itu sebelum-sebelum itu gak ada saingannya, Bert. Tahun Iya sih. 2014 tuh udah siapa sih turnamen NXL? Ya udah NXL pasti juara. Nggak ada pesaingnya gitu loh, nggak ada yang bisa ngelawan balik. Kayak ya Tuh. udah Mhm. dirajain sama satu tim doang kalau ngeliat turni ya udah pasti ini. Nah, di tahun 2015 menurut gue trennya udah mulai berubah tuh. Kayak turni kita tuh udah lumayan lumayan rame gak sih? Lu ngerasain Oke perbedaannya lah. nggak? 2014 sama 2015. Iya, lumayan, lumayan. Ada fix on lah. Iya, Fish Online Cup. Ada aja gitu. Iya, turnamennya Naila sama Ersat kan tuh tahun Iya, itu mana 2015. Nela Marsat. Iya, karena menurut gue 2015 tuh Mm-mm. puncaknya. Terus sampai akhirnya NXL kalah untuk pertama kalinya di Indonesia tuh, gue inget banget. Kalau nggak salah tim yang pertama kali ngalahin apa ya? Bahkan lu kalah satu map pun di Indonesia nggak ada, Cok. Itu yang gue sampai kayak, hah, ini sejago ini ya NXL ya? Tapi kalau apa namanya kita qualifier buat ESL, buat yang major, tentu tidung. jadi kayak bingung gitu kan. Terus akhirnya di tahun 2015 kalau nggak salah lu ngelawan Jakarta Juggernaut tuh, gue ingat hampir kalah deh. Ingat gak sih? Oh, hampir Yang kalah. ya kan 6, di Inferno tuh iya, kalau nggak salah. 14 Inferno. Oh. Heeh. Ih, Iya, lu inget iya. juga tuh, masih inget tuh. Iya, kalau nggak salah. Soalnya itu gue ceng-cengan sama Ansel. Sel, lu gak pernah kalahin gue, Sel. Terus Lu bentet maupun ini gak pernah kalahin gue. Kan ceng-cengannya gitu. heeh. Kayak hampir kalah deh, iya. Iya, Tapi seingat ya gue dia tuh jago hampir kalah. sendirian tuh, si kampret. Jago sendirian dia, sama Fugi kalau nggak salah. Sama Terry juga bukan sih timnya. Seinget gue ya, kalau nggak salah tuh udah lama banget Iya, udah lama 2015. banget gue gak inget dah. Iya, Ya hampir kalah itu. Terus akhirnya untuk pertama kalinya NXL kalah tuh di tahun 2015 lawan Revival. Gue inget banget tuh ex Mahameru ya nggak sih? Lawan Clover, Vespira, Alessa. Seinget gue itu Sumpah tuh. gue gak inget. Lu gak inget? Gue gak inget. Lu gak inget sama sekali. Soalnya Gak inget. itu sesuatu Dimana sih yang besar catch-nya? gitu. Di Train seinget gue. Train lawannya Revival. Oh, best Gua of 3 atau best of 1? Gue juga lupa. Nah itu Serius. gue lupa tuh. Gue lupa best of 1 atau best of 3. Seinget gue best of 1 deh. Makanya main di Train lawannya Vespira, Alessa, Sukamoto. Anjing Sukamoto bah. Terus siapa lagi ya? Clover sama Groovy sama si Pras. Seinget gue itu pertama kalinya kalah tuh. Nah lu berasa gak sih Itu dari apa situ? ya? Nah, gue lupa tuh turnamen apa. Revival punya deh kalau nggak salah turnamennya. Atau turnamen apa? Sumpah gue bener-bener nggak ingat sama sekali sih. Itu udah. Gue juga gak inget. Lu juga nggak inget. Lu ingetnya pertama Nggak kali inget. kalah lawan siapa di turni Indonesia? Gak inget gue. Kayaknya Ingat iya tau-tau deh kalah dia aja. deh. Kayak tau kalah ya. Kebanyakan matchnya soalnya Iya sih. Terus juga turnamennya apa itu? Apa Ya online turnamen komunitas online sih doang kayaknya deh. yang kecil-kecilan lah ya. Ya Iya walaupun kayaknya sih. ya walaupun pada waktu itu lumayan geger tuh, gue ingat banget di Facebook si Sense kalau nggak salah sampai post
akhirnya NXL kalah. Nah dari situ gue ngerasa, ih Hmm. CSGO Indonesia makin keras nih. Terus kayak muncullah tim-tim kayak Reka, kayak XCN. Kayaknya Reka dulu deh. Paling ngegigit kayaknya pertama kali yang ngegigit lu tuh Reka gak sih? Berasa gak sih? Jakarta Juggernaut, terus Reka iya Heeh. harusnya. Soalnya sisinya juga dia juga. Iya lu lagi kan. Iya, si Terus Kevin, iya Accurate gitu. Excurate, Fortius Heeh. kan dulu dia tuh. Iya, Lu sempat ke Malaysia juga gak sih? iya, Yang ke Ages heeh. Ages. Iya Teng, sip. Iya nice tank. Nah itu saya mau masuk ke situ maksudnya. Kita ke Emang kita gue tahu ini. kita udah masuk tahun 2015 ke 2016, itu adalah waktunya kita membahas AGES atau turnamen e-sports di Malaysia, di mana NXL waktu itu skuadnya udah ada yang namanya Banteng, guys. Jadi mungkin sumpah, tapi banyak banget anak-anak Valorant tuh yang nggak tahu Banteng nih apa. Hmm. Saking famousnya Banteng ini. Beberapa tahu, tapi orang-orang baru mungkin kayak siapa sih, apaan sih Banteng. Jadi ya Albert aja lah yang Ya, jelasin lah nih Banteng nih siapa. Banteng nih sebenarnya gimana ceritanya Banteng bisa masuk NXL. Seingat gue dia juara 1v1 gak sih? juara 1v1. Nah, Terus kayak dia tuh satu tim sama kok nggak salah sama Tipen si bukan sih? Tipen, iya Iya, Tipen. Five Terus Star dia, wih Gaming. jago nih orang nih, website jago nih, jago. Ambil aja coba. Pas itu si Agung cabut, kalau nggak salah Agung tuh sakit, tipes atau Hmm, apa nggak tahu, tipes atau dia kecapean mau rehat dulu. Ya terus udah, gue manggil kan luntang lantung, gue mah iya anak bawang gitu, iya ah, iyain aja. Terus ngeliat, wih jago juga, masa tiap game 30 kill, lawannya juga kalau nggak salah kayak si Revival gitu-gitu, hmm, Mahameru 30 kill. Buset, 30 kill sendirian bisa OT-OT gitu kan. hmm, Dia sendirian yang ini, yang ngegendong. Ya ah. udah, tarik aja coba. Ya gitu. Ternyata begitu. Ternyata begitu. Hehe. Iya, Jadi ternyata begitu. awalnya tuh nggak kelihatan ya dia nge-cheat ya. Lu berasa nggak sih? Lu ada sas Nggak nggak sama berasa. dia? Enggak. Kayak, wih jago juga nih. Tapi dipikir-pikir kok nggak masuk akal juga. Terus pertama tuh si Agil. Nah, Si Agil yang ini, yang curiga. Terus gue bilang, bener juga nih orang nggak masuk akal ya. Kayak Ruki jago banget gitu kan. nah. Buset, tiap kali beberapa momen kayak impossible banget. Dia berapa kali gitu udah kayak ngalahin bentet gitu. Iya, Jago banget. soalnya gue bahkan pernah ngelihat video apa ya, dia waktu kalau nggak salah after movie-nya NXL ngelan di Mm-mm. Bimbo, terus gue ngeliat wah nih orang crosshair-nya kagak jelas nih gerakannya nih, kayak nggak Iya. natural, tau nggak, yang kayak cuman kayak lempeng banget, nggak kayak nggak kelebihan nggak kekurangan tapi tuh gitu loh. Nah, ada nggak movement apa yang satu hal yang akhirnya membuat wah nih orang sas nih, kayak satu hal yang nge-trigger lu, nggak tadinya gue percaya tapi sekarang nggak percaya. Ingat nggak momen yang lu pantau dari Banteng waktu lu ngetim sama dia di NXL? Apa ya? Gue liatin dia langsung. Nih Hmm. orang ngapain? Gue lihat kok gerakannya begini tapi nembaknya jago. Oh, Terus juga gerakannya soalnya sebenarnya emang kan tidung sih. ya gerakannya tidung. Terus tapi gue bukan yang nggak sadar karena Hmm. apa ya ngomongnya, kita kan lagi main. Hmm. Terus jarang mati mungkin gitu kan. Jadi nggak ngeliatin. Kalau nge-pop kan pasti ngeliatin temen juga kan. Diklik Ah. klik klik klik. Terus setiap kali gue nge-skip tiba-tiba dia bunuh, gue nggak ngeliat gitu. Jadi Hmm. ya udah lagi nggak pas aja mungkin. Terus pas itu kayak si Agil ngeliat demo, Nah, ngesas dia bilang, ngesas wih dia. bener juga nih, gerakannya aneh nih. Terus kayak nggak ada angin, nggak ada apa, set, crosshair placementnya apa begini nih, ini nggak bener nih, ini mustahil gue, ini mustahil nih. Apa Ya crosshair udah, placement yang kayak gimana, Bert? Bisa jelasin nggak? iya di balik tembok gitu, Oh. Hah, kalau di balik kayak tembok? gitu. Oh, ini kayak ngebantingnya tuh ngejar orang yang di dalam tembok. Apa dia Ya, balik nge-tracing gitu loh, tembok. kayak ngikutin orang dari dalam tembok terus dia Dia kayak nge-headshot. nge-tracing dikit. Tapi dia juga Oh. kayak pakai hati-hati banget, kayak baru ngelihat, makanya jarang banget kelihatan. Terus ya Hmm. udah, kayak begitu dah. Nah, terus akhirnya Heeh. digerebeknya, ini infamous story nih, banyak juga yang masih belum tahu kan. Famous story nih, penggerebekan Banteng, guys. Aduh. Itu selang berapa lama dari Agil sadar itu sampai akhirnya digerebek si Bentar Banteng ini? doang tuh, bentar doang. Bentar. Cuma berapa hari, iyalah. Udah pasti mesti dilurusin itu, nggak bener Nah. tuh, nggak bener. Orang Hansel aja sampai, gila nih gue mau ngetim sama nih orang nih pokoknya nih. Nggak bisa nih, ini orang jago nih.
Itu kan alasan Hansel mau balik ke NXL gara-gara Oh dia. iya, Jago banget. oh gitu. Awalnya Hansel mau balik Iya, tuh gara-gara mau main sama Banteng. iya, Anjing. iya. Terus akhirnya lu Salah lapor satunya lapor itu. ke Richard. Iya, lihat-lihat. Kumpul-kumpul diskusi tanpa Nah, dia. Ini terus nggak bener nih. Ini nggak bener nih. Ya terus udah dilurusin. Memang nggak bener udah. terus Jadi ya habis itu ya kita lihat gerak-geriknya nih. Dia hmm. dia ngapain sampai bisa ngeaktifin? Pinter Hmm. dia emang. Nyata ya pencet sesuatu satu tombol gitu, baru Hmm. ketahuan. Mencet alt ya. Iya, pencet alt misal, Nah, gimana ketahuan dah. gimana tuh akhirnya dia bisa lu pancing keluar gitu sampai akhirnya dia ngaku kan? Ya dia kan cabut kan, nggak kalau kita latihan kan nggak selalu di depan PC dong, pasti ada Ah. makan. Dia makan, cobain nih, cobain. Suruh beli gorengan dulu, beli gorengan lu sono. Yaudah, kita berempat ngumpul, coba pencet, wih beneran, Oh iya. buset, iya, Lu beneran ngerasain tuh di mejanya dia lu pencet. Berarti lu iya pencet bener, satu-satu dong tombolnya terus kayak oh ini ah bukan, oh bener. ini bukan, oh ini bukan gitu. Iya beneran itu nyata, wih bisa, tapi kayak nggak selalu gitu, kayak lu pencet, Oh. jadi nggak selalu ngetres gitu, di beberapa momen Oh. doang ngetres. Jadi dia kayak ada randomizer-nya gitu ya, kadang-kadang Iya, connect, heeh, kadang-kadang enggak. mhm. Canggih Tapi anjing. iya kayak iya gitu makanya gue bilang pinter nih kalau keliat musuh baru dipakai, ya nggak kelihatan, kayak kelihatannya ya normal, sama kayak si Forsaken India nih, gue tahu nih, gue sampai debat sama Agil, Gil nih orang cheat Gil, udah Gil jangan hatian sama dia, masa lah buset dia sendirian bunuh 30-40 kill nge-scream sama gue orang, gak mungkin Gil, ini mustahil Gil. Terus abis itu lan mereka ke Shanghai. Nah. Gue bilang, Gil, ini gak mungkin. Enggak, Put, jago. Lihat gak dia bunuh 30 lawan tim Cina kalau gak salah. Gue Terus gak mungkin, Gil. Besoknya ke gap, beneran. Ya, gue bilang, ya elah Gil. Masa lu gak belajar dari pengalaman? Udah belajar dari ketahuan kan nih, gue pengalaman. tahu nih orang. Udah sebelahan masing-masing nggak sadar kan? Iya. Udah ketahuan tuh, udah jelas banget. Udah, gak mungkin nih orang. Gak Anjing, anjing. mungkin. Gila ya. Iya. Padahal udah ada valve anti cheat segala macam. Terus si Banteng tuh dia dapat cheatnya dari mana? Dengar-dengar dia bikin sendiri. Iya, kayak Nggak logis, nggak tahu anjing. gue ada tuh Nggak orang logis, anjing, pinter anjing. deh. Terus ya itu, Tapi kenapa? tapi dia kayak nyesuaiin nama gerakannya, nggak awal-awal emang tidung gerakannya, lama-lama oke gitu Lama-lama, gerakannya, masih biar makin nyaru better. gitu ya. Jadi nggak ketahuan banget gitu. Gila, Cok. Itu berarti itu sesudah Ages kan yang di Malaysia, karena gue ingat lu masih main sama Mm-mm. Banteng kan di Ages yang ya tidak berakhir baik juga untuk NXL seingat gue. Terus akhirnya Iya iya. lu main tuh masih di Indonesia, main terus kita ingat-ingat ya kayak Heeh. apa namanya, main di turni Indonesia rame banget sana sini. Di ini Ya. Asia Minor terakhir di NXL gua Iya, Asia sama Minor. Bentet Asia Nah, Minor. oh lu sempet sama Bentet juga ya di Iya. NXL ya? Ya kan tadi gua bilang Bentet tuh masuk tiba-tiba Terus gantiin Agung, gantiin Banteng. nah, Itu terus Asia Minor tuh. gimana tuh? Apa yang membuat lo pada akhirnya, karena kan waktu itu NXL sama Reka nih rival kan, kayak Mm-mm. selalu top tiernya tuh NXL Reka gontok-gontokan di final pasti kalian berdua kan. Ya revival Mm-mm. sekali-sekali lah, nyelip lah. Tapi Iya kebiasaan iya. ya posisi 3, posisi 4 lah kalau revival. Nah, sama apa ya? Mercenaries ya zaman dulu ya. Timnya Bang Afi. Iya, Bang. Segala macem kan. Bang Vido Vido, iya. Ya itu si Itang kok nggak salah isinya itu emang ada ya. Hitang ya? Kayaknya, oh iya Iya ada ada kayaknya. Hitang mah Ada Itang deh. famous. Tim famous bukan sih, ada yang namanya timnya Ahok lah segala macem, gue inget banget tuh. Gak bakal lupa tuh. Gila gue udah lupa Mbak, gue udah lupa Terus sumpah. akhirnya lu pindah nih Bert dari NXL ke Reka. Kok Mm-mm. bisa gitu loh? Apa yang terjadi sampai akhirnya NXL nih yang Waduh. udah status legend ini, lu, beberapa pemain pegangannya nih, pegangan Mm-mm. kuncinya pindah ke Reka. Apa yang Wah ini terjadi? untold story nih emang. Nah, Untold story kan gak ada yang tahu kan, ah, tiba-tiba, hah bubar, kayak kan iya, bukan itu bubar kaget Cok, maksudnya gak ada yang duga pisah, sama sekali sumpah. pisah gitu kan. Nah, Gimana ceritanya? nah, Itu terakhir tuh kenapa ya? Ya habis itu Asia Minor kalau nggak salah. hmm. Gue orang kagak lolos ke berapa besar ya? Gue kalah di 8 besar atau siapa? Kalau lawan tim Australia. Terus ya ini untold story. Orang-orang taunya kita bertiga kayak berkhianat lah atau apa Hmm. gitu kan ke mereka. Ya si
Jujur gak ya? Bukan gak ya? Kayak kalau orang-orang dalam yang ini mah udah tahu, tapi yang penonton belum pada tahu kan. Ah. Si nggak, malah ada yang nggak tahu gue rasa. Oh ya? Bentet ya kalau salah bilang Bentet. Gue lagi tidur enak-enak habis kalah kan. Bet. Gue mau curhat. Kenapa sel? Terus dia, nggak bisa nih, gue nggak bisa nih gue waktu gue nggak lama kayak gini nih, gue harus bikin tim baru atau ada sesuatu nih yang mesti ganti. Gue bilang apaan sih, gue mau tidur gitu. Tiba-tiba si Agil ditelepon masuk ke kamar gue, dia habis kalah juga kan, habis ngaso, mau habis tidur, kok ada Agil, gue bilang, kok ada Ko Richard, dia bilang mau ganti Vega. Oh. Terus? Mau ganti Vega kan, gara-gara dia performanya lagi nurun, Veganya lagi ada masalah pas itu, gue Iya, tahu. iya. Dia kayak lagi struggle lah sama masalah pribadi. Jadi si Hansel kayak ngeliatnya, ini orang lagi nggak perform gitu, nggak bisa kayak ngendaliin profesional sama kehidupan Oh, iya, iya, iya. masing-masing. Jadi ya itu ngaruh guys, ya. Itu Terus? bahaya juga tuh. Karena kok Agil pernah juga tuh galau jadi tidung tuh. Itu untold story, tapi ya Gue nggak tahu boleh. tuh yang mana tuh kayak. Ya udahlah ya, abis nanti lah ya, nanti Ya itu udahlah ya biar nanti ya. Agil yang cerita nanti di sini. Agil ceritain. Iya. Itu gua cengin terus tuh sama Agung tuh. Ya iyalah. Terus. Terus terus ya udah, habis itu jalan mau ganti si Agung, di call lagi, Agung masuk balik. Terus habis itu apa ya? eh Terus kita mau terakhir kayak tim talk, ngomong mau ganti siapa. Gue bilang kalau gue kenapa ya, dulu tuh gue mau ganti Ko Richard karena Ko Richard biar istirahat aja, dia nikah gitu kan, jadi pas itu tanding, mau tanding juga, gue bilang ya udah kalau lu ini aja. Terus semuanya pada ngikut-ngikut, Oh iya. Ko Richard ganti semua, tadinya mau Vega diganti, gue juga padahal mah gue anak bawang, sama Agil tuh gue anak bawang, diem doang, cuma iya pokoknya yang ngatur tuh mereka aja. Kalau Ko Richard ya Bentet tuh yang terakhir. Ya udah, terus ya udah kayak gitu. Tiba-tiba pada ganti, besok harinya Ko Richardnya nggak tahu kenapa kayak masih pengen mau main. Dia bilang nggak satu visi misi. Kita bertiga dibilang cabut lah, disuruh cabut. Ya di kick jatuhnya. Udah gitu. Oh, gitu. Baru. Terus gue bertiga bilang, Gung, kita NXL cabut Gung. Lu mau ngetim gak berempat nih, mungkin paling cari satu. Di call lah mereka. Nah, udah tuh baru itu. Paling ini berempat, terus satu lagi Excuret, kok nggak si Six Finger. Nah, coba gitu Hari. Terus terakhir ya berlima fix. Six Fingernya kenapa ya? Nggak tahu, kayak kasihan juga sih nggak kepilih, dia tiba-tiba kena juga. Ya itu kan yang pernah di podcastnya Koin tuh, dia mau ngalahin tim kita, tiba-tiba malah ke tim dia. Ya Six Fingernya juga kalau salah kuliah juga, dia fokus kuliah. Tapi bukan alasan itu, nggak tahu dah, pokoknya gue lupa. Ya gitu dah pokoknya. Baru tuh jadi Reka. Jadilah itu Reka, tim apa, super tim lah ya bisa dibilang pada tapi masanya. bentar doang, Son. Tapi bentar doang masalahnya itu, umurnya nggak lama-lama banget tuh. Tapi kayaknya sebelum Hansel masuk masih Kowin bukan sih yang main? Enggak. Hah? Itu Hansel cabut baru Kowin main. Oh iya, benar. Kowin tuh dari awal main di Reka, tapi kayak ngisi aja. Tapi pas kita join, ya udah dia jadi coach. Orang kan? Kerja deh coachnya ngelurusin. Abis udah lumayan bener, ya udah yuk makan. Terlalu jago kita, sumpah. Terlalu jago. Sumpah terlalu jago, Son. Itu udah Indonesia super team, Cok. Reka tuh udah nggak logis isinya. Lu bayangin, lu, Agil, Agung, Kevin, Hansel, siapa yang bisa ngalahin anjing? Bubar aja tim lain bangsat kalau ngeliat isinya kayak gitu kan. Udah bener-bener dominating. Asli dah. Itu udah nggak logis sih menurut gua pada waktu itu. Dan lu ngerasain sendiri, itu tim udah emang OP banget ya? Udah OP banget, kayak bentaran kita jalan seminggu latihan, tiba-tiba ya si Kevin ya belum kayak sejago sekarang ya. Kevin emang masih nge-progress kan, masih kayak by one dia kurang, 1 lawan 2 kurang, nge-clutch, apa-apa pokoknya nge-planting C4
planting spike. Kalau sekarang Valorant aja commit, padahal itu depan congor dia, padahal dia bisa bunuh dulu gitu. Sampai dia jago banget sekarang, sampai dia kayak jadi IGL dikasih tahu, dibantu Ansel juga, jago dia jadinya. Terus ya tapi tuh cepet banget, kayak cuma berapa bulan si Kevin juga berkembangnya gila. Soalnya dia emang hardworking banget kan, kayak sehari main 10 jam gitu. Habis kayak kita latihan misalnya 5-6 jam, dia face it sama anak-anak Thailand gitu-gitu kan. Makanya dia jago, dia ngejarnya cepet banget ya. Niat lah ya, niat banget berarti. Nah, terus dari Reka itu akhirnya Hansel cabut tuh. Hansel duluan ngetai lu. Nah, tuh kampret tuh. Gak demen gua. Tuh gak demen gua. Serius tuh gak demen gua. Tuh kesel. Itu udah mager tuh main tuh. Ya lu bayangin Son. Kita scrim lawan Thailand number 1 Asia, bantai-bantai. Best of 5. Latihannya best of 5. Nggak ada yang kalah. Terus dilihat kayak nih Bentet jago nih, tarik boleh nih kayak nih. Langsung ditarik. Ya, kita masalahnya nih turnamen seminggu awal belum latihan gimana-gimana sama si Kevin. Itu kalau nggak salah lawan Vici itu abis juara 1 di Zoe di Extreme Land. Itu aja udah OT-OT tuh, gue inget tuh. Baru seminggu latihan, tuh progresnya kenceng banget kan. Ya habis itu ditarik Hansel tuh kayak baru berapa bulan? Baru 2 bulan, 3 bulan Hansel cabut. Cepet banget. Iya itu cepet banget, parah. Terus kesel dong. Kesel itu, serius. Terus akhirnya lu main di yang di Sydney kan, yang di Australia kalau nggak salah ya. Itu juga Hansel udah cabut. Kita orang nggak latihan tuh. Tuh nggak ada latihan. Yang di Australia tuh nggak latihan. Nggak latihan. Dia kan dari Thailand. Dia dari Thailand banyak turnamen juga. Dia menang langsung ngelan kan, menang. Terus ada kayak apa ya major qualifier dan lain-lain gitu kan. Terus habis itu dia langsung terbang ke Aussie. Itu aja menang tuh lawan si Solo tuh Newton guys. Newton gue pernah kalahin. Tuh Newton tuh yang juara 3 Berlin. MVP PK ya. MVP PK. Glow, Solo Perry. Glow tuh coachnya. Aduh. Tuh legend Korea tuh. Gue kasih tahu. Kalahin. Gue orang nggak pakai Hansel di WSG aja nyolong 1 map. Pakai Ior tuh. Ior baru banget. Ior rookie banget. Itu juga salah satu kebanggaan tuh. Kalahin NVS yang pernah juara Major gitu. Seri kan satu sama kan? Iya satu sama. Padahal kalau pakai berat gue yakin menang itu. Pasti gue bisa menang. Berarti soalnya kan mau apa gitu. Ior gitu kan. Sampai sekarang lu masih kesel ya Hansel cabut kesel ya? Lah. Siapa tahu lu jadi juara se Asia Tenggara udah juara itu kayaknya. Soalnya itu Indonesia Super Team. Bisa. Harusnya. Gue bilang pokoknya ini berlima kalau ada yang nggak juara satu keluar atau gua keluar ya nggak apa-apa. Yang penting kalian juara gitu. Pokoknya Indo harus masuk major. Baru juga 3 bulan Hansel. Cabut gak tuh? Cabut langsung. Dia masuk major untuk dirinya sendiri anjing. Iya emang. Tapi nggak bisa ngomong sih Son. Gue juga sampai Gil. Lu kalau jadi Hansel, lu pasti cabut gak? Iya sih. Cabut lah. Iya sih cabut lah. Gak bisa disalahin juga anjing. Gak bisa salahin juga. Posisinya Hansel lu gak ambil, lu gila anjing sebenarnya. Iya itu salary ya gede. Cuman ya kalau banyak. Di lingkungannya Hansel, kalau bukan Hanselnya tentu kesel. Benar. Mana dong? Tentu kesel. Kang tembaknya kan. Lu dulu kan ngelerk kan. Jagonya ngelerk nih Frost Missy ini. Gue inget banget nih main di cash. Nahan di blue door. Nunggu step, tak keluar anjing, ngepick nih Frost Missy, bakbok dapet, side-nya lagi digebukin sama Agil kan tuh, Kang Entry kan, anjing. Nah terus akhirnya Reka main, turnamen tuh udah mulai sepi tuh, gue inget banget tuh, udah mulai nggak banget lah scene CS:GO kita, kayak udah turnamen nggak ada, sekalinya ada tidak ada hadiahnya kecil kan. Sampai akhirnya ESPL itu udah terakhir, udah one last Hail Mary gak sih buat CSGO. Lu dari Reka akhirnya lu pindah ke RRQ. Kenapa lu akhirnya pindah ke RRQ, Bert? Kenapa ya? Gua ya bukannya kesel, bukannya apa, ada untold story juga. Pas itu kan sempet main sama Asterix kan. Oh, sama Kaco. Ya kan? Sama Kaco kan. Tapi Kaconya kayak ya gitulah, ada masalah di organisasi gitu. Jadi kayak Kaconya yang satu nggak mau dibeli, padahal si Kaconya pas di boom itu kayak udah dilepas. Jadi kayak nggak tahu selek atau gimana, pokoknya Kaco tuh nggak mau di buyout. Kalau nggak salah kayak gitulah intinya. Ya gue kesel, masa lu latihannya sama Kaco, mainnya sama orang lain.
latihannya sama si Agesnya kena tipes atau yang lambungnya kena atau apa itu. Ya, si Forsmok. Terus mainnya sama siapa? Sampai mainnya sempet sama Alvin, si adenya Eskuret. Jadi, Emang wah gue iya? kesel. Pernah sekali doang tapi kayak bentaran. Sama Oh, Mas Dim juga pernah pernah. sama Mas Dim. Ya kayak setahun luntang-lantung gitu. Ya itu Heeh. tapi emang masih bocah gua. Ya mau ngomong apa keadaannya begitu kan. Hmm. Luntang-lantung kan pas itu juga ya Ior masih dilatih juga. Jadi kayak Hmm. kita kebiasaannya main sama yang jago, terus Kevinnya juga cabut kalau nggak salah kan. Mm-mm. Eskurnya cabut. Nah, Eskurnya cabut, sisa ya gue, Agung, Agil, si Ior. Nah, terus ya gara-gara si Agung udah luntang-lantung, udah males banget deh. Gara-gara Hansel cabut, dia bilang kecewa. Kevin cabut, udah tambah males kerjaannya latihan main GTA. Mau ngomong HP. Tapi untungnya dia jago gitu kan. Ya. Tapi ya tetap aja kayak udah nggak serius gitu. Oh. Sayang, gue Udah bilang ya udah mendingan gue cabut aja, cari pengalaman, cari bukan pengalaman sih, cari ya refreshing gitu. Isinya juga lumayan gitu, ada dubstep sekarang sama ya, dispenser, terus machine ada gun, ada sama Blaze King. sama Blaze King. Tapi itu mid Iya, ya season kan udah. ya, lu switch timnya ya, seingat gua. Heeh, itu mid season. Mid season itu salah satu itu pokoknya yang emang aneh sih itu kita mau masuk turni ESPL tahu-tahu XCN bubar lah, tahu-tahu Mm-mm. Reka mid season ganti pemain, emang aneh sih itu dan tidak ada grand finalnya sampai sekarang ya. Jadi itu sesuatu yang masih kita sayangkan sekali karena itu udah one last Hail Mary abis itu udah kelar tuh. Soalnya lu abis Mm-mm. dari RRQ CSGO kelar tuh. Frost Misty no Iya. more ya. Mungkin kayaknya Reka masih jalan gak sih? Reka tuh masih jalan Mereka ya? masih jalan dikit, jalan Masih dikit, jalan. Boom yang masih masih jalan jalan dikit. lama ya seingat gua. Iya, si Reka tuh jalan dikit, terus bubar, boom, gue masih nontonin, gue masih Mm-mm. liatin. Boom masih jalan Mereka lumayan kayak lama tuh. boom main jalan tuh si Heeh. Manfred, Kailu Iya. gitu-gitu kan. Gue liatin aja Iya. tuh dia orang turnamen. Oh iya, seru ya. Seru ya. Nah, apa yang lu Seru ya lakukan setahun setelah sekali turnamen. apa yang lu lakukan setelah RRQ bubar, Cok? Lu kemana? Nge-stream. Gue nge-stream doang itu. Lu sempet Nge-stream. nge-stream. Tapi Tapi lu sekarang nggak gue nge-stream. lu nggak iya gimana sih si anjing ya giliran Valorantnya lagi gede dia kagak nge-stream Iya ya. dulu CSGO lagi mati-matinya dia nge-stream tentu sepi anjing zaman dulu kalau nge-stream babi nah Ayo guys, gue bikin setel- YouTube nanti guys. Ayo. ya nah Kenapa Son? gas tuh nah setelah si CSGO mati itu setelah RRQ bubar lu nge-stream tapi lu next stepnya apa lu sempat mikir kayak gue masih mau di CSGO atau kayak oke, that's it guys I'm out. Oh, gue sempat ditawarin di tim Singapura sama si Tommy dulu Paperex. Oh iya iya Ah, iya, itu iya. lumayan lama tuh. Ya tapi gue bilang, kayaknya not gonna work. Saya buang waktu cuma cari duit. Nah, Mungkin bisa. Sempat gue udah tawarin, nih tiket lu minggu depan cabut hmm. ke Singapura, kita mau latihan ngelan. Dijanjiinnya apa ya? Kalau nggak salah mau ke Poland gitu-gitu. Mm-mm. Tapi gue tolak. Terus beberapa bulan kemudian COVID. Oh berarti itu baru-baru dong 2019 akhir dong ya? Iya, hampir 2019 akhir. Tapi ya gitu, kalau nggak salah Kro juga disempet ditawarin deh. Oh Kalau nggak iya. salah inget Tapi kan di RRQ podcast bubar lu. kan itu tahun 2018-an. Itu lu 2019, ESPL bukan di 2018 ya? Ntar ESPL tuh kapan sih? bentar. Gue lupa. Gue juga lupa cok. ESPL tuh Gue lupa. 2018 ya? ESPL Iya, 2000. Bukan 2019. Lupa. 2018 gila 2018. lu. Iya. Artinya tuh gue ditawarin berapa bulan main. 2019 gue skip. Cuma Skip tuh. nge-stream doang ya kayak iya. Nggak, Skip gue. di situ lu masih pengen GoPro apa lu udah kayak udahlah balik ke real life pengen kerja aja gitu? Udahlah kayak main-main streaming doang. Hmm. Ya kayak gitu. Terus gue juga main Valorant aja telat itu. Gue Valorant kan telat banget 2020 akhir. Oh, pas udah Mau rilis balik beberapa bulan lah ya. Mm-mm. Terus berarti lu belum sempat keluar sepenuhnya dari e-sports dong. Lu masih streaming, Iya masih kayak gitu-gitu. masih Terus berharap bantuin lah ya. koin gue. Masih berharap ada apa yang baru gitu kan. Heeh. Masih ada sesuatu yang game menarik. Beneran ada keluar Valo. Gila, berarti even lu nggak ngetim pun lu nggak ada niatan gue pengen keluar 100% dari e-sports kayak kalau Dustin kan dia kerja tuh di Sasa. Kalau Kro kan nggak tahu dia ngapain ya.
dia main Call of Duty lah atau ngapain kayak Iya, iya, iya. kalau apa namanya Agil masih di boom. Mm-mm. Kalau yang lain kan banyak yang udah berhenti 100%. Even Ior pun kerja gawe cuy. Iya, Di iya. di Gua setelah gua mereka gua bubar. bantuin Kowin gua. Oh, lu sempat bantuin Kowin. Iya, Di One bantuin. Up ya? Iya di one up kan gitu. Terus kayak Ah, dipanggil lagi balik ke RRQ, cuma bentaran doang itu juga kayak hmm, ngebantuin. Soalnya gue yang ngerti e-sport gitu. hmm. Jadi ya udah coba bantuin bentar, balik lagi ke RRQ. Itu coba Oh. berapa bulan doang. Terus akhirnya lu sempet lah ya merasakan pro di Valorant, tapi nggak lama, Iya, Bert. Abis nggak itu lama, lu nggak lu lama. lu cabut lagi terus balik lagi nih ke One Up. Kenapa lu memutuskan atau udahlah nggak usah coba lagi lah? Kan biasanya kalau lu habis di-kick dari sebuah tim, kalau lu emang masih pengen main, apalagi lagi berkembangnya kan gamenya, apalagi lu udah punya nama kan, lu udah sempet pro di CS:GO, juara pula. Nah, apa yang membuat lu kayak akhirnya udahlah gak usah jadi pemain lagi, jadi talent aja, jadi belakang layar? Apa ya? Kenapa, Bet? Gua aja main Valo kayak setengah seni game apa sih? Kayak emang lu kalau ngomong mekaniknya mirip-mirip nih sama CS, Heeh. nah, tapi gua sampai berapa bulan aja masih kebiasaan main CS, Hmm. nge-spraynya sampai kaki lah. Lu Hmm. tahu kan spraynya Ya, jauh ya, ya. banget yang cuma sekarang tuh Valo cuma nembak pala turun dikit doang gitu. Hmm. Nah, itu gua masih kebiasaan. Jadi kayak CS tuh udah darah daging banget. Nah, Hmm. terus belum kayak ya kayak Dustin bilang, nih mau latihan gimana pun lu keadaannya ya susah juga. Ngelawan musuh agent beda-beda, tiap map beda-beda. Jadi kayak yang menurut gua yang harus dilatih tuh bukan 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 apa ya? Ya kayak komunikasi, terus Hmm. kayak cara-cara Newton tahu gak sih? Yang penting lu bisa nge-create something dengan utility yang ada, pocket struts, terus efektif gitu. Yang menurut gua Valorant ke arah situ. Main utility base banget, bukan kayak CS yang nge-aim banget gitu. Make a play gitulah ya. Mm-mm. Nah, Mm-mm. berarti itu yang membuat lu akhirnya nggak udah berhenti dari dunia pro player Valorant. Satu lagi, Apa tuh? MM-nya gue mager, nggak tahu kenapa gue Cuman grindingnya berdua ya mager soalnya banget. ya. Cuman Hah? berdua ya soalnya ya. Cuma berdua, abis selesai yang berlima kelar, mager banget itu udah. Masuk akal sih. Udah males banget, terus udah mainnya berdua, orangnya toxic lagi. Tiap kali Heeh. reset season, buset, gue udah ngepicknya telat mulu tiap kali loading gitu kan. Heeh. Di pick musuh orang bukan musuh temen ngepicknya jet atau ada duelist yang mau nggak mau kan gue controller atau set gitu kan. Hmm. Terus bacot lagi, bacot lagi. Buset, gue bilang, nih gue udah megang spike, gue nggak smoke, masa gue suruh maju dia ngoceh-ngoceh, nggak masuk akal. Udah gitu gue yang top rank lagi dia ngoceh-ngoceh. Wah, nggak paham gue, udah mager banget gue grindingnya. Ya udah, Terus jadi akhirnya udah. udah lepas udah. Jadi gue kerjanya cuma mappingnya itu ke orang gila, biar gue tahu angle-angle-nya enak, ada cari Hmm. trik-trik gitu doang. Ya udah tuh, Akhirnya udah sekalian tuh. menjawab ada komen-komen orang kan, grinding Heeh. nggak abis itu nggak, Enggak, nggak udah kelar tuh. kelar udah. Tapi sempat ditawarin gak sih lu abis dari RRQ buat main di tim lain atau jadi coach? Sempet, sempet, Sempet sempet, sempet. ditawarin sama tim apa, Ber? Masalahnya, kalau tim gue lupa sama siapa ya. Kalau main tim tuh timnya si Nike atau Kus pernah nawarin deh kalau nggak salah. Tapi gue Oh. bilang janganlah, gue bilang gue nggak niat. Udah udah capek udah grindingnya. ini ya, udah abis ya apinya ya. Bara Iya udah bara habis. semangat pro playernya tuh udah Kayak redup ya. bukannya kalau misalnya gue start mulai karir gue pasti semangat. Kenapa Son? Soalnya udah ngelewatin, lu ngulang lagi riset, lu Iya, harus benar benar. bentuk lagi sinerginya, lu mesti harus klop, belum lagi satu pikiran tuh susah coy. Iya. Lu lihatlah Astralis juara jauh banget kan, lama butuh waktu lama ya kayak gitu, mesti Masuk satu akal. otak. Udah Kayak udah bukan masanya lah ya. Udah uh-uh, udah udahlah. udah udah sadar diri, udah sadar diri. Kalau Udah coach banyak nawarin kalau coach coach. pernah. Tapi lu nggak Hmm. tertarik buat jadi coach, Bet? Tertarik sebenarnya, tapi gue kayak terbebani kalau tim gue kalah gimana. Hmm. Terus mesti ngulik juga gitu. Lu Tertarik sampai sekarang gue tertarik, serius. sampai Gue sekarang masih tertarik tertarik. kalau ada, tapi ya gitu kan sekarang nih Son. Game rame Son. Ini game rame nih Son. Jadi jangan rugi-rugi gitu kan, pengalamannya mahal nih. Ya kan? Aduh.
Aduh, lihat ini udah perbedaan visi misi ya. Kalau dulu Ya enggak visi misinya tuh juga. piala kan. Kalau sekarang Mm-mm. kita udah tuir visinya ya tergantung cuan juga sih. Itu ya realistis sih buat Ya menurut juga gua ya. realistis. Lu udah Mm-mm. coach sekarang menurut gua paling di underestimate sih di Indonesia kayak ya Mm-mm. capek siapa juga orang-orang waras mana yang mau jadi coach kalau gajinya kecil kan udah capek, Iyalah. Heeh. stres, mesti Mikirin sabar, tim, mikirin mesti tim. sabar. Waduh. Terus lu mesti kasih lihat ini cocok gak, ada yang salah gak, belum Iya. lihat musuhnya. Mendingan Ya itu jadi gue bilang mendingan jadi Sleepy, lu nggak analis. mau jadi caster, lu nggak mau Iya, jadi analis, udah mendingan dipanggil jadi panggil gitu analis. kan, lu nggak tobat gue liat-liat. Masalahnya Son, bukannya apa ya, emang sih di Indo coach tuh dikit banget, lihat aja bu Iya, sampai manggil orang Korea kan. gue iya. gue juga nggak mau terbebani gitu, ntar kalau gue nggak call salah, gue mesti belajar juga. Valorant kan Hmm. ya emang sih nggak jauh beda sama CS, basic-basicnya dan lain-lain kan lu mesti belajar. Terus apa ya, gue mesti ya itu tadi belajar. Gue pelan-pelan belajar sih emang, karena semuanya kan dari pengalaman juga kan. Masalahnya gue telat. Ya, Masalahnya gue telat itu juga. ya. Ya kita Jadi lihat aja. untung. Mm-mm. Siapa tahu Tapi kan? untungnya apa tuh? Siapa tahu kan lu tahu-tahu jadi coach nggak ada yang tahu juga sih. Kayaknya Mm-mm. ya mungkin aja tahun 2022 ya nggak Bert. Lu tapi sayang Bert kalau lu lepas soalnya lu jadi analis sudah bagus, Cok. Pertama kali lu jadi caster analis kan agak tidung ya. Kalau sekarang kan udah Mm-mm. fluent nih, udah rapi nih. Kalau misalkan nih lu ditawarin nih sekarang, lu mau jadi full time analis caster atau lu mau jadi coach, lu bakal ambil mana, Bert? Gajinya kurang lebih ya gajinya coachnya masuk akal lah. 2 kali lipat full talent gue ambil dah. Pusing Oke. coy, sumpah. Ya, Pusing. tuh Serius. sudah ada Gue ini ya. Kenapa? gue lupa sampai tadi gue mau ngomong apa. FSL Elite aja tuh gue kan nge-cash. Hmm. Itu yang cewek-cewek banyak cost, sedangkan di Indo tuh coachnya dikit banget. Jadi gue wajar banget kan. Permintaannya banyak, jadi ya harus ada ininya. Iya makanya itu dia boy. Demand and supply guys. Jadi Heeh. siapa tahu nih kan nanti ada pro team yang lagi nonton nanti tertarik kan buat ngambil Albert jadi coach. Yes, biar saya jadi job saya makin banyak. Albert ketendang kan jadi dari talent. Nah, Buset. iya. Anjing, pikiran gue parah banget ya, jauh banget anjing pikiran gue. Aduh. Buset. Lu Dan udah itu sering sound, jangan. adalah karir Albert sampai akhirnya dia jadi di meja analis. Gue udah bikin beberapa bikin apa thread di YouTube gue buat kasih pertanyaan ke lu Bert. Jadi kita bakal baca ini satu-satu nih. Kenapa mau jadi analis? Karena itu duit, ya nggak sih? Enggak juga. Oh enggak, kenapa tuh? Ya ada duitnya juga Iya pasti. udah pasti Karena dong. gua orangnya tuh mau belajar. Awal gua mulai karir, gimana sih lu start rookie, lu nggak punya pengalaman, lu nggak punya nama, tapi lu bisa jago. Pasti lu belajar dong. Lu pasti ngelihat sesuatu yang mungkin orang nggak lihat. Mungkin orang kalau gua jadi player baru, gue yang penting fokus nembak, gue Hmm. fokus apa yang lain-lain, misalnya latihannya, cari utility usage. Tapi kalau gue beda, gue ngelihatnya gimana sih, ini orang jago. Jadi ngelihat perspektifnya tim yang bertanding. Gue nggak mau ngelakuin tim tersebut, maksudnya gue nggak mau ngelakuin kesalahan tim tersebut terus di dalam game pertandingan gue. Makanya gue suka, makanya gue Oh. cepet gitu jadi analis. Oh ini gini gini gini, emang ya jadi analis awal-awal gue tidung gitu kan, Iya. beda. Ini kalau gue ngomong stream kan, oh ini harusnya kayak gini, nggak mungkin kan gue ngomong Iya. di official begitu. Kayak gue tidung gitu awal-awal. Kagok lah ya, Kayak berasa kagok stream, kagok. kagok. Hmm. Kayak gunain bahasanya, terus juga nyari apa sih yang bisa disampaikan, itu masih susah sampai sekarang. Kayak susah Son, kayak ada detail-detail kecilnya aja yang harusnya gue sebutin kelupaan. Iya Sebenarnya sih. itu impact banget, Ya, itu lu banyak ngomong gitu lu dari waktu beberapa ngomong tim. cuman 5 menit anjing lu suruh nganalisis Ngebahas game satu game. 45 menit bah. Gimana caranya anjing? Jadi Mm-mm. ya karena emang suka ngulik sih ya. Itu kayak ngeliat Gue suka gambaran ngulik. besar lah ya daripada gambaran kecil gitu. Nih, pertanyaan selanjutnya. Hal paling memorable di turnamen CS:GO. Apa yang paling lu inget? Paling memorable? Banyak Turnamen sih. apa? Ingat nggak? Satu Itu aja yang tadi menurut lu yang lu pilih nih kayak wah ini anjing, ini momen anjing sih. apa ya?
Iya menang di Aussie. Gua Menang di gua Aussie. nggak bayangin, iya. Gua nggak bayangin kalau kita itu serius bisa ngalahin semua, nggak pakai latihan. Itu sama salah satunya WSG bisa kalahin Envias deh. Oh Itu itu juga, ya itu dua itu. dua Ya itu itulah ya. karena nggak pakai betet satu. Heeh. Kedua, Ior kan masih baru banget lu bayangin. Ior yang nggak pernah turnamen di luar, tiba-tiba dia masuk harus ngelawan tim gede kayak gitu. Pressure-nya gede dong. Ya Hmm. itu. Bisa menang aja, buset bisa menang gitu. Apalagi kita latihan serius. Itu dia guys, anjas. Keren keren keren. Itu berarti paling memorable ya. Kalau yang paling kocak inget nggak? Wah, kocak Kan lu setim banyak sama padahal. Agil nih, sama Agung, yang koplak nih. Ada nggak yang lu paling inget atau mungkin sama Kevin waktu zaman mereka ada nggak? Yang kayak oh Ah, apa? iya, guys, Ah. guys. Nah nah Kocak nih. nah. Ini Kevin dulu Excuret juga kan pasti ada prosesnya gitu kan. Hmm, Mau jago atau apa. Ini buat pembelajaran kalian juga. hmm, Dia tuh salah satu pemain kocak ini dia tuh apa awal-awal tuh pemula tuh suges. hmm, Gue abis nonton siapa gue lupa gitu. Dia abis nonton pro player siapa. Terus dia 10 menit sebelum tanding dia ganti dari hmm. stretch jadi black bar. Eh, Nah, abis itu tidung mainnya. Kalau kosa ketemu Vici, dia cuma bunuh 3. Biasanya jago latihan gitu kan, nembak AWP nggak pernah miss dan lain-lain. Terus dia bunuh 3, diocehin sama Koin. Ini pembelajaran ya guys. Eh, Vin, lu kenapa ganti-ganti setting, Vin? Nggak apa-apa kok, kalau salah lihat simple jago. Gak ngaruh, Vin. Itu mah kalau jago mah jago aja lu mau pakai settingan itu kan sesuai gameplay lu. Coba nenek gua dikasih settingan simple, jago gak kayak simple? Diam dia. Tapi habis itu jadi jago. Tapi itu gue ngakak sih. Itu make sense sih. Itu make lucu sih sense, ini make orang sense, emang make sense. untung yang ngomong Koin. Kalau kita yang ngomong mungkin nggak tahu dah tuh. Iya. Diketawain, gue tahu udah ketawa-tawa aja. Ini orang bener-bener deh. Aneh Aduh. nih. Ya itu jadi pembelajaran lah ya. Mungkin kalau mau nyoba-nyoba it's okay, tapi jangan hamin beberapa jam Iya sebelum itu. tuh beli juga, cok gitu ya. Itu tentu tentu kocak. Jangan dong. Nah, terus ada lagi yang nanya kenapa Frost Misty? Nicknya. Kenapa nicknya Frost Misty? Gue juga bingung. Tuh kalau nggak salah gue pakai nick skill RO. Dulu gue pakai Nah, apa satu job. Ya itu ada namanya. Ya udah gue ambil aja. Nggak ada nama yang lain. Nggak ada yang maksudnya nama pro yang pakai nick. Ya gue pakai aja dah. Kayak mungkin kelihatannya tenang gitu, kalem. anjas. Ya gitu. Berarti itulah ya, Anjas. Frost Mm-mm. Misty. Terus hal konyol yang terjadi saat lagi nge-cash atau analis. Ya, ini mah banyak anjing. Apa ya? Apa menurut lu Apa yang ya? paling kocak? Lu inget nggak? Kalau gue sih saking banyaknya udah semuanya Gue kocak juga anjing sama konyol. gue lupa. Soalnya gue nge-cash nggak gitu banyak loh son. Kayak Gue mah baru paling tahun kocak. ini kan gue Oh nge-cash. iya sih, gue sih paling kocak. Kalau kalau yang zaman kita Valorant mah paling kocak mah Rere nge-cash sampai jam 8 pagi anjir itu yang Master saya capek. Eh, itu gue juga. Itu sama Rere ya lu ya? Itu gue sama Dev jam 8 pagi. Hah, bukannya itu Rere Buset. sama Dev? Gue juga jam 7 pagi. Itu sempet gue. Tapi itu Buset. lu nggak nge-cash, Nge-cash, itu. nge-cash. Gue nge-cash itu, nge-cash. Yang Master saya Javik Sama Kocul, sama Kocul. sama Kocul kan? Oh iya, yang Sama gue Kocul. udah dada ya, dada. Udah gak kelihatan. Kampret, banyak kampret. banyak technical issue-nya udah pakai jas tapi Aduh, udah nggak tuh. kalau nggak salah Yanto di atas kan terus lu panggil ke bawah kan dia bete banget dia Oh iya, itu kocak tuh. Dia anjing lu nungguin 4 dia jam ngeluh-ngeluh. tau gitu gue tidur di atas nih masih 2 jam anjing bertanya aduh lucu banget anjing gitu Oh, gue bilang, Cul, datang Cul. Gak ada alasan apa-apa padahal, tapi dia nurut-nurut aja kayak ada sesuatu gitu. Ya udah. terus udah nanggung Ya mau udah naik jangan ngeluh, Cul. nanggung mau Iya. turun juga nanggung Gue bilang, kok naik ya? Jangan Cul. Nih, lihat tuh. Udah selesai satu map best of 3 kan. Udah tinggal satu map Cul, udah tahu Cul. Technical issue sejam. dia udah ngegoler di lantai begini aja Dia udah gak ngoceng-ngoceng. anjing ya lu Bert ya ini aturan nih lihat nih jam seberapa nih gue masih tidur nih sejam nih lumayan Bert masih panjang ini malam anjing ngakak badan Ngoceng-ngoceng. tai terus mana lagi nih. Banyak yang tadi udah kita bahas sih di selama kita ngobrol-ngobrol ya jadi banyak yang gua nggak bacain juga. Apakah akan menjadi elit Lamongan Mekar setelah podcast? Sayangnya podcastnya online ya. Albert rumahnya jauh guys. Asli nggak tega gue.
Dia rumahnya di Jakarta Timur. Gue di Aduh. Jakarta Barat, baratnya lagi anjing. Bener-bener kayak Gue nyari kitab suci mau tuh sih gua. sebenarnya. Oh iya. Gue mau jalan gitu kan, udah lama nggak keluar gua Yang bener nih. lu. Ya tapi nggak ada waktunya, maksudnya jalan-jalan bareng kalian gitu kan. Ini. Kemarin kan IVPL apa Heeh. itu nggak Iya, sempet, lu gua ada kerjaan. sibuk nih Albert Sekarang nih. ayo, Beneran nih. ayo, Ya udah bener nih. main-main. Ya, Gas beneran. gak sih? Gas Bener. gak sih? Gas ya, bener Iya, ya. gas. Gas. Kapan by one sama Wilson? Waduh. Waduh. Aduh, jangan, gua ngalah aja. Masanya Wilson udah banyak, takut gua. Masa nggak tuh anjing? umat pengikut. Umat. Oh ya, maaf, umat. Mana lagi ya? Apa lagi yang bisa mau ditanya nih? Ada. Nah ini udah pernah dibahas. Ini udah. Ente Bert buat MPL-nya tunjukin di M3 kalau RRQ bisa juara. Semangat Bert. Beda Albert anjing nih gua Ente dah. reply nih. Beda Albert anjing. Reply beda Albert. Iya itu gue pas keluar RRQ aja bilang, "Bud, kok lu cabut, Bud?" pas gue farewell di RRQ yang Valorant. Oh iya, Waduh, yang kok post ya? cabut? Padahal lu baru masuk. Padahal lu habis juara MPL. Iya emang jokesnya Beda ini emang itu fans ini aneh nih emang. emang begitu Cok. Emang banyak yang lucu memang di dunia ini. Kalau ini nih Iya. pertanyaan menarik nih dari Volk nih. Kalau merasa masih bisa kompe, pengennya main sama siapa? Nah. Kalau lu merasa ini kondisi prima lu nih. Lu aim lu seprima Siapa zaman lu gua? NXL. Gue masih response prima, time lu. coy. Serius, gue masih main sama Mas Dim gitu. Tapi nggak pernah gue main sama nggak gue? serius. Ya lu kan masanya banyak, lu mainnya Bangsa, RP. anjing lu ya, gue pukul lu ya. Enggak. Kalau misalkan ya tapi dulu kalau dibandingin zaman dulu kan primaan dulu dong. Nah, kalau misalkan lu lagi Beda lu- game. Beda game. Mm-mm. Kalau misalkan sekarang nih lu prima nih di Valorant, seprima lu waktu zaman CS:GO. Lu kalau bisa milih satu tim nih, lu pilih pengen ngetim. Satu tim. Lu pengen ngetim sama siapa? Oh, satu tim. Gue kira tadi player kayak nge-MM. Kalau satu tim, Boom sih harusnya. Pengen Boom ngetim soalnya siapa? anak-anak lama gue semua. Iya kan, Asterix, Sior, Blaze, Tapi kan udah bubar. anak-anak lama semua. Kemungkinan beberapa iya. diganti. Iya juga sih. Nah, Iya. kalau Iya. sekarang pilihannya siapa? Tapi pilihannya ya dia, tapi gue jadi coach aja udah. Tapi kalau main. iya sih, Boom tetap Boom. Soalnya Sia juga begitu, iya Boom. Oke. Nggak mau Jadi ngetim. six man nggak apa-apa deh, Gak jadi six man. nggak apa-apa deh. Isinya ini bagus nih jadi podcast lo, Son. Iya, Ini sabi sih. akhirnya lu. Gua berharap lu serius. Gue berharap tuh kalau lu lihat kan Thailand udah ngegabung gitu kan, timnya jago-jago, extend, full sense. Nah, kita Indo juga harus ada yang nonjol di SEA. Sempat kan gua ngechat, ini kayak nih ada yang roster chance nih. Gue udah bilang gitu kan di grup. Ini kayak roster chance nih. Ini nggak bagus soalnya di SEA. Ini nggak bagus. Kayak kita seru di Indo, cuman nggak ada yang nonjol pakai banget gitu di SEA-nya. Nggak ada yang gigit. Ya, berarti itu Gitu. kita jadiin podcast selanjutnya nggak sih, Bert? Menatap 2022 Rame-rame. kan? Sabi sih. Itu rame-rame tuh. Rame-rame. Sabi sih. Sabi sih. Iya Gas sih. sama siapa kayak gitu. Iya, gas lah. Gas sih. Abis inilah ya. Abis podcast ini. Bukan abis ini banget ya. Abis nextnya gitu loh. Rentetannya apa. Karena kayaknya menarik nih bikin podcast sama Albert. Karena kita bakal bahas banyak hal sih. Anjas. Gila. Kayak Anjas. jago aja nih kita nih berdua nih. Anjing. Kayak jago aja gue. Kayak jago juga. aja kita. Aduh. Udahlah kita buktiin dulu lah di MM. Kapan lu main MM lagi? Lu udah gak kelihatan di MM. Lu rank apa sih sekarang? Gue buka kemarin Diamond 2, Cok. Tanda tanya gue. Masih unrank. Gue main sama Mas Dim. Gue terakhir main kapan ya? Gue terakhir main aja sama Mas Dim kayak setengah bulan yang lalu gitu. Iya, sama, Mas gua Dim juga. yang punya Malang. Cok, gue Ya, terus kemarin main di Gold berasa neraka banget gue. Kayak kok lebih susah ya daripada main di Diamond ya anjing. Gue main di gue sih Gold. gak segitu aja sih, Son. Ya gue main di Gold berdua sama Yanto, tiganya beneran Gold anjing. Jadi kayak wah gak bisa dah. oke. Gak bisa. Terus gue punya feeling ini musuhnya juga nge-stack berlima nih anjing. Gak mungkin nih Gold nembak kayak gini gak mungkin anjing. Percaya sama gue 100%. Gila gue Iya, tapi aneh. Headshot. Sumpah. Lu mesti Tapi emang berasa aneh, Son. Ya, Valo emang aneh. Kan kita pernah main dulu berlima. Gue iya kena kan? nih crosshair placement apaan sih? Tapi Pengen lu gue gila, ocehin anjing. tapi nembak banting headshot. Anjingnya tuh gini, Bert. Lu main. Lu ketemu orang, lu langsung blepak. Tapi giliran dia ketemu temen lu, nembaknya sampah. Ah, anjing. itu. Iya, paling Itu sering banget. Itu sering Itu sering banget.
Aduh. Itu aneh. Itu Itu emang aneh. aneh. Ya guys, jadi kalian yang di rumah, kalian tidak sendirian. Kami berdua di sini juga bersama kalian, oke? Dan Itu itulah aneh. akhir dari podcast GLHF kali ini. Thank you banget Bert udah nyempetin waktunya buat ngobrol-ngobrol. Next kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Albert tapi dengan topik yang Oh, berbeda. harus. Pasti ya. Mm-mm. Harus ya. Jadi Pasti. biar kita Kayaknya kenapa? gue grecokin lu Son lagi live streaming masuk Discord. Wih. Wih. Kok enggak lu lagi nobar gini-gini. Oh ini nih gue bahas-bahas. Ini Gue isengin. sabi sih Bert. Gas sih. Jangan deh. Takut gua. Loh, namanya analis. Kita tuh tukang ngejudge seorang, Cok. Kalau kita Iya, bener namanya sih. komentator. Kalau takut komentar nggak jadi komentator, jadi tator Enggak, gue doang. takut ganggu. Lu kan gini. Maju, maju. Kayak Dikawal nankatsu juga, bunyi. anjing. Gue tiap kali nonton gitu. Lah kalau juga ente dah. Ente dah. Sedih, kelihatan kan sedihnya tuh kalau udah kalah kayak udahlah capek lah, mager udah. GG next. Udah enggak, udah enggak usah ultra kurva nord kalau timnya masih kayak gini. Babi. Aduh, thank you banget Bart. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton. Kita bakal ketemu lagi sama kalian di podcast selanjutnya, oke? Bye bye. Check it out.